Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akashi Ardika Jaya, kelas 11 MIPA 1 dengan nomor absen 21. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Yang pertama ada identitas buku, judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman. Yang kedua ada sinopsis. Novel ini berisi cerita perjuangan 10 orang anak yang ingin bersekolah di SD Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur. Perjalanan mereka untuk bersekolah tidaklah mudah, di mana di awal cerita disebutkan jika SD tersebut tidak memiliki 10 orang murid, maka sekolah tersebut akan ditutup. Dan pada saat itu, datanglah Harun bersama ibunya yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Dari sinilah perjalanan mereka dimulai, di mana di sekolah tersebut mereka dibimbing oleh dua orang yang luar biasa, yaitu Pak Arfan yang menjabat sebagai kepala sekolah sekaligus guru, dan Bu Muslimah atau yang biasa dipanggil Bu Mus, yang merupakan guru sekaligus orang yang memberikan nama Laskar Pelangi kepada 10 orang anak tersebut. Keadaan ekonomi keluarga anak-anak dalam cerita ini sangatlah memprihatinkan. Bahkan orang tua mereka saja ragu untuk menyekolahkan anaknya, dan lebih memilih anaknya menjadi seorang kuli demi membantu keadaan ekonomi keluarga. Dengan keadaan gedung sekolah yang hampir roboh dan sering bocor, serta sering dijadikan kandang untuk hewan ternak, Ikal dan kawan-kawannya tetap semangat. Di sekolah yang hampir roboh inilah, mereka mendapatkan pengalaman berharga dan langkah awal menuju tujuan mereka. Keadaan sekolah yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat belajar tidak membuat mereka patah semangat. Semangat mereka sangat tinggi untuk mendapatkan pendidikan, seperti Lintang yang harus menempuh jarak 40 km dari rumah ke sekolah dengan sepedanya, dan sering dihadang oleh seekor buaya besar. Begitu juga dengan anak-anak lain yang tetap semangat dengan segala keterbatasan mereka. Novel ini juga memberikan pelajaran yang berarti bahwa rasa ingin tahu serta semangat juang yang tinggi mampu mengalahkan segala keterbatasan dan rintangan. Seperti halnya Mahar yang memimpin sekolahnya memenangkan lomba karnaval 17 Agustus dengan atribut yang seadanya, atau Lintang, Ikal, dan Sahara yang mampu memenangkan lomba cerdas cermat dan berdebat dengan Dr. Andes Zulfikar yang terkenal memiliki otak yang cerdas. Jalan cerita dalam novel ini juga sangatlah berliku, seperti ayah Lintang yang meninggal sehingga membuat anak jenius didikan alam tersebut berhenti sekolah, atau Lintang yang harus melanjutkan sekolahnya di luar kota dan meninggalkan kampung halamannya. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, memiliki jalan cerita yang sangat menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. Yang kedua, memiliki banyak pesan moral yang dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan yang pertama, memiliki jumlah halaman yang sangat banyak hingga membuat sebagian orang bosan untuk membacanya. Yang kedua, terdapat istilah-istilah yang jarang diketahui oleh pembaca sehingga membuat pembaca bingung dan tidak terdapat glosarium pada halaman istilah asing tersebut. Yang keempat ada hal menarik. Menurut saya bagian paling menarik adalah pada bab 30 yang berjudul Elvis has left the building. Pada bab ini diceritakan bagaimana sedihnya perpisahan Lintang dan teman-temannya. Perpisahan itu diawali dengan Lintang yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari yang membuat Bu Mus dan kawan-kawannya khawatir dengan keadaannya. Dan pada akhirnya, beberapa hari kemudian Bu Mus mendapatkan kiriman surat dari Lintang yang berbunyi, "Ibunda guru, ayahku telah meninggal. Besok aku akan ke sekolah. Salamku, Lintang." Setelah mendapatkan surat itu, seketika sontak seisi kelas menjadi sangat sedih karena akan berpisah dengan murid terpintar di SD Muhammadiyah tersebut yang sudah bersama selama 9 tahun. Perpisahan itu terjadi bukan dari keinginan Lintang, namun takdirlah yang menentukan. Karena ayahnya meninggal sehingga ia harus menggantikan posisi ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kelima ada rekomendasi. Saya merekomendasikan buku Laskar Pelangi ini untuk setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan pemerintah terutama di bidang pendidikan. Menurut saya, cerita dalam novel ini sangatlah inspiratif. Bagaimana perjuangan anak-anak dalam cerita ini dalam menempuh pendidikan yang penuh rintangan. Dalam novel ini juga terdapat pesan moral bagi kehidupan kita.
Karena dengan bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki dan memanfaatkan yang ada dengan sebaik mungkin. Dan juga ada salah satu kalimat favorit dalam cerita ini, yaitu hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.